Kalau anak Anda meminta beli iPhone baru yang mahal, lalu bagaimana kalian harus bersikap? Bayangkan seorang anak berusia sekitar 18 atau 19 tahun berdiri di tepi jurang. Di belakangnya ada ayah dan ibunya, berusaha membujuknya untuk turun. Sang ayah mencoba menyelamatkan anaknya, tapi kemudian keduanya jatuh. Dan sang ibu melihat suami dan anak yang terjatuh, dia pun tak tega dan dia terjun juga. Satu keluarga, tiga nyawa melayang. Dan yang membuat kisah ini menjadi perhatian dunia adalah semuanya dikaitkan dengan sebuah benda yang sangat familiar dengan kita, yaitu iPhone. Nah, kasus tragis ini terjadi di India pada tanggal 21 Agustus 2026. Mungkin juga sampai FYP di HP kalian. Nah, laporan yang awalnya menyebut adalah persoalan mengenai iPhone dari cicilan, kemudian menjadi bagian dari konflik keluarga. Tapi belakangan, ya pihak keluarga membantah bahwa tragedi tersebut dikait-kaitkan menjadi anak ingin iPhone dan semuanya terjadi. Oke, polisi pun masih dalam menyelidiki latar belakang sebenarnya. Oke, saya tidak akan membahas banyak mengenai kronologi kejadian, tapi menurut saya justru disinilah pelajaran yang jauh lebih penting. Karena masalah sebenarnya itu bukan hanya tentang iPhone. Masalahnya adalah bagaimana kita sebagai orang tua ya menghadapi keinginan anak-anak kita. Terutama ketika anak itu sudah mulai meminta sesuatu yang nilainya mahal. Dan saya yakin banyak dari kita yang akan mengalami hal yang sama. Bahkan anak saya sendiri sekarang sudah mulai meminta iPhone baru ataupun HP yang mahal. Nah, mungkin anak kalian akan seperti itu juga. Nah, karena itu wisdom kali ini itu bukan membahas tentang tragedi di India saja, tapi tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau anak kita meminta HP yang mahal? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita mendidik mereka tanpa membuat mereka merasa tidak disayangi? Dan bagaimana kalau suatu hari mereka tidak bisa menerima penolakan? Tonton sampai habis video ini, subscribe kalau kamu ingin mendapatkan wisdom-wisdom keren lainnya. Bagian pertama, jangan langsung belikan, juga jangan langsung marah. Ketika anak berkata, "Ayah, saya ingin beli iPhone." Nah, respon kita langsung, "Jangan, ini kan mahal." Nah, tapi juga langsung bilang, "Iya, iya, ya, nanti ayah belikan ya." Nah, berhenti sebentar dan tanyakan, "Kenapa kamu ingin HP itu?" Nah, itu adalah sebuah pertanyaan sederhana, tapi jawabannya itu sangat penting ya. Nah, apakah HP lamanya memang udah rusak? Apakah dia memang butuh HP yang lebih baik untuk sekolah atau pekerjaannya? Atau sebenarnya karena teman-temannya sudah menggunakan iPhone. Nah, kalau dia punya alasan yang keluar dari mulutnya adalah, "Teman saya punya." Nah, berarti masalahnya itu bukan kebutuhan. Ya, masalahnya adalah perbandingan sosial. Dan tugas kita di sini adalah sebagai orang tua memberikan edukasi tentang hal ini. Ya, kita hidup di zaman ketika media sosial itu terus membuat kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Temannya punya iPhone, temannya punya sepatu mahal, temannya naik mobil yang keren, temannya liburan ke luar negeri, dan tanpa sadar, anak mulai merasa, kalau saya nggak punya semua itu, maka berarti derajat saya lebih rendah. Padahal sebenarnya nilai diri seseorang itu tidak ditentukan oleh merek HP yang dia pakai. Kita harus mengajarkan kepada anak kita bahwa tidak semua yang kalian lihat di media sosial itu adalah ukuran kesuksesan dan keberhasilan. Ada orang yang menggunakan barang mahal karena memang dia mampu ya, memang dia punya uang. Ada juga yang memaksakan diri supaya terlihat lebih kaya, lebih mampu. Dan kita tidak tahu cerita di balik apa yang kita lihat. Bagian kedua, ajarkan anak kita membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Saya kira ini adalah sebuah pendidikan finansial paling penting yang bisa kita ajarkan di anak-anak kita di masa-masa begini ya. Ajarkan perbedaan antara saya butuh dengan saya ingin. Nah, kalau HP lama memang sudah tidak berfungsi atau sudah lemot sekali, lemot parah, baterainya cepat rusak. Nah, mungkin itu sebuah kebutuhan ketika dia butuh mengerjakan tugas dari sekolah. Tapi kalau HP lamanya itu masih berfungsi baik dan anak hanya ingin menggantinya karena model baru keluar, ingin seperti punya temannya, nah itu namanya keinginan. Dan ketika keinginan itu bukan sesuatu yang salah ya. Manusia punya keinginan. Kita sebagai orang dewasa juga pasti punya keinginan. Kita ingin mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar, gadget yang lebih canggih, liburan yang lebih mahal. Tetapi masalahnya bukan pada keinginan tersebut. Ya, masalahnya adalah apakah kita mampu mengendalikan keinginan tersebut.
Dan memang misalnya kalau kalian mampu, ya, kalau setiap keinginan kalian penuhi, anak itu tidak pernah belajar untuk wait, menunggu, ya. Tidak pernah belajar untuk menabung, tidak pernah belajar untuk kecewa, dan tidak pernah belajar bahwa dalam hidup kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau terlalu dimanja, anak itu bisa tumbuh dengan mentalitas bahwa setiap keinginan itu harus dipenuhi. Ya, padahal dunia di luar rumah tidak bekerja seperti itu. Ya, suatu hari dia akan mencari pekerjaan dan mungkin akan ditolak. Dia akan menjalankan bisnis dan mungkin akan gagal. Dia akan menyukai seseorang dan mungkin akan ditolak. Dia akan mungkin membeli sesuatu, dia ingin, tapi dia tidak sanggup membelinya. Nah, karena itu kemampuan untuk menerima sebuah penolakan itu adalah suatu kekuatan mental yang harus diajarkan sejak dia kecil. Bagian ketiga, jangan hanya bisa mengatakan tidak. Nah, inilah kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua. Anak meminta sesuatu, kita jawab, nggak boleh, ya, selesai, tidak ada penjelasan. Kalau tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, konflik yang kecil itu bisa berubah menjadi masalah yang jauh lebih besar. Ini mungkin bisa kalian jadikan contoh ya. Saya sendiri sekarang sudah mencoba menggunakan sebuah sistem agar anak saya itu bisa membeli HP-nya yang dia inginkan dengan hasil dan usahanya sendiri. Nah, caranya sederhana ya. Saya akan berikan dia uang untuk ditabung setiap minggu, tetapi uang itu bukan langsung saya kasih begitu aja. Saya berikan tugas-tugas yang bisa dia kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab. Dan imbalannya, saya berikan sebagai uang tabungan. Nah, misalnya membersihkan rumah, mencuci pakaian seragam sekolahnya, atau pekerjaan ringan lainnya yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi sebenarnya dia belajar bahwa uang itu tidak muncul begitu aja dari ATM milik orang tuanya. Ada usaha dulu ya di baliknya, ada pekerjaan, dan ketika jumlah tabungannya sudah mencapai nominal yang cukup, ya silahkan kalau dia mau beli, ya silahkan. Dan menurut saya cara seperti itu ini jauh lebih mendidik ya, daripada sekedar mengatakan, ayah nggak punya duit, ya atau sebaliknya, ya udah, aku beliin deh. Kalau kalian menerapkan dengan cara yang seperti saya sharing, ya, Anda belajar sesuatu yang mahal itu, ya butuh pengorbanan ya. Mereka belajar menunggu, belajar menabung, belajar menentukan prioritas, mana yang lebih penting. Dan dia belajar bahwa setiap barang yang mahal itu harus ada usaha dan pertukaran yang setimpal. Dan ketika anak itu bisa mengatakan kepada dirinya sendiri, saya berhak membeli barang ini karena saya sudah berusaha dan mampu menabung untuk mendapatkannya. Dia akan merasa bangga dan puas atas kerja kerasnya. Bukan berarti kita sebagai orang tua pelit. Justru kita sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada hanya sebuah HP. Kita mengajarkan cara dia hidup. Bagian keempat, kalau anak marah dan ngambek, gimana? Oke, sekarang masalahnya akan menjadi lebih sulit ya. Bayang gimana kalau anak kita tuh marah, ngambek, nggak mau makan, nggak mau belajar. Nah, bagaimana? Lalu dia membandingkan ya orang tua, teman-temannya dengan kita ya. Teman saya bisa dibelikan dengan gampang. Kenapa ayah nggak bisa? Ya, orang tua orang lain itu kaya dan mampu. Kenapa ayah saya miskin? Nah, di sini kita harus berhati-hati. Jangan terbawa emosi. Karena kalau dia marah, ya, kalau sebagai orang tua kita marah, akhirnya bukan membicarakan HP, yang terjadi adalah perang ego. Anak ingin menang, orang tua juga ingin menang, dan akhirnya masalah HP mungkin selesai. Tapi hubungan antara orang tua dan anak itu sudah rusak. Kita boleh tegas, tetapi tegas bukan berarti kasar. Ya, kita bisa mengatakan, ayah mengerti kamu kecewa. Kamu boleh kecewa, tapi keputusan tetap harus kita pikirkan baik-baik. Nah, kalimat sederhana yang seperti tadi, itu mengajarkan kepada anak bahwa ya perasaanmu itu boleh ada. Ya, kamu membiarkan perasaanmu muncul, kekecewaan. Tapi jangan biarkan perasaan tersebut mengendalikan semua keputusanmu. Nah, kita tidak perlu memaksa anak untuk tidak kecewa. Biarkan dia kecewa. Biarkan dia belajar bahwa kecewa itu bagian dari hidup. Tugas kita bukan menghilangkan semua bentuk kekecewaan dari kehidupan anak, ya, tetapi mengajarkan bagaimana menghadapi rasa kecewa tersebut tanpa melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Karena itu video ini bagus untuk kalian pelajari dan share ke teman-teman kalian semua. Dan ini adalah kemampuan yang mereka butuhkan untuk sepanjang hidup mereka. Bagian kelima, jangan tunggu anak bermasalah baru ngobrol. Dan ini mungkin bagian yang paling penting ya. Bangun hubungan dengan anak itu sebelum masalah itu terjadi makin besar.
Kebanyakan sekarang orang tua sibuk dan jarang sekali ada komunikasi dengan anak. Ya, jadi jangan hanya berbicara ketika anak sudah dapat nilai jelek, ketika dia minta uang, ketika dia sudah melakukan kesalahan, atau ketika dia meminta sesuatu. Ya, sesekali kalian duduk bersama, tanyakan bagaimana hidup kamu akhir-akhir ini, atau ada sesuatu yang membuat kamu stres, ada masalah apa? Harus ceritakan ke ayah dan ibu. Dan ketika anak itu menjawab, kalian harus dengarkan baik-baik. Jangan langsung menghakimi, jangan langsung memberikan ceramah, jangan langsung berkata, ayah dulu lebih susah dari kamu. Nah, kalimat seperti ini mungkin benar ya, tapi belum tentu membuat dia merasa dimengerti. Ya, kita memang bisa menceritakan pengalaman masa lalu. Mungkin dulu HP pertama kita itu ya lebih mahal lagi dibandingkan penghasilan saat itu. Dulu kalau kalian masih ingat untuk membeli sebuah HP, itu butuh nabung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Gunakan cerita itu memberikan perspektif ya bahwa ya sesuatu itu butuh proses dan pengorbanan. Nah, karena ketika anak itu merasa nyaman ya untuk bercerita kepada orang tuanya, dia akan lebih mungkin datang kepada orang tuanya ketika dia menghadapi masalah besar. Nah, daripada ya dia cari jalan keluar sendiri, kan repot. Atau dia tanya teman, atau dia tanya AI, itu lebih parah. Bagian keenam, wisdom untuk kita sebagai orang tua. Jadi ya, kalau suatu hari anak kita meminta iPhone atau barang yang mahal, ya jadi kalian jangan hanya berpikir, mau dibelikan atau enggak ya. Nah, kalian bisa berpikir lebih jauh. Pelajaran apa nih yang bisa saya berikan melalui permintaan dia sekarang ini? Kalau kita mampu membelikan, ya belikan jika memang masuk akal. Tapi jangan sampai anak itu berpikir bahwa semua keinginan dia itu harus dipenuhi. Karena kalau keinginan itu sebenarnya nggak ada habis-habisnya ya. Hari ini dia minta iPhone, besok dia mungkin minta motor, kemudian dia mungkin minta sepatu mahal, laptop, mobil, dan aneka lainnya. Itu bisa nggak habis-habisnya. Terus apakah kita harus memberikan semua itu? Enggak kan? Nah, kalau kita tidak mampu bagaimana? Jangan merasa bersalah. Ya, ajarkan mereka untuk menunggu, menabung, berusaha, dan ajarkan kepada mereka bahwa kenyataannya memang tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena tugas orang tua itu bukan membuat anak selalu bahagia loh. Ya, tugas orang tua adalah mempersiapkan anak menghadapi dunia. Ya, dan dunia tidak selalu berkata iya. Dunia akan selalu mengatakan tidak berkali-kali. Ini yang harus kalian pahami. Akan ada penolakan, akan ada kegagalan, akan ada kehilangan, akan ada sesuatu yang sangat kita inginkan, tetapi tidak akan bisa kita miliki. Itulah realita kehidupan yang pahit, yang harus kalian ajarkan sejak dini. Dan kalau sejak kecil, dia tidak pernah merasakan sesuatu yang seperti saya ceritakan tadi. Dia tidak pernah merasakan kekecewaan. Bagaimana mereka kelak menghadapi kehidupan ketika orang tuanya sudah tidak berada di samping mereka. Oke, sebagai penutup, mungkin tragedi di India itu bukan sekedar cerita tentang iPhone. Dan mungkin kita juga tidak akan pernah tahu seluruh masalah dalam sebuah keluarga tersebut. Tetapi ada sebuah wisdom dan hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Dan mungkin ini bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri. Yaitu jangan mengajarkan anak kita bagaimana mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ajarkan juga bagaimana mereka ketika tidak mendapatkannya. Ya. Ajarkan mereka bahwa kecewa itu normal. Ajarkan mereka bahwa gagal itu normal. Ajarkan mereka bahwa tidak punya barang yang mahal bukan berarti mereka lebih rendah. Dan yang paling penting menurut saya, ajarkan mereka ketika hidup terasa berat, mereka selalu punya tempat untuk pulang dan bercerita, yaitu kepada orang tuanya. Karena pada akhirnya, anak tidak membutuhkan orang tua yang mampu untuk membelikan semua yang dia inginkan. Anak membutuhkan orang tua yang bisa membuat dia merasa apapun masalahnya, saya masih bisa bicara kepada ayah dan ibu saya. Sebuah iPhone bisa dibeli, HP bisa diganti, mobil bisa diganti, bahkan rumah bisa dijual dan beli kembali. Tetapi hubungan yang sudah rusak antara orang tua dan anak itu tidak selalu bisa dibeli dan diperbaiki dengan uang. Mungkin kalian akan menghadapi masalah yang sama seperti yang dihadapi banyak orang tua, yaitu ketika anaknya meminta HP yang mahal. Kamu langsung ingat wisdom ini. Tanyakan, apa di balik HP tersebut? Ada pelajaran apa yang bisa saya ajarkan? Dan mungkin wisdom terbesar sebagai orang tua adalah bukan mampu membelikan semua yang anak itu inginkan, tetapi mampu mempersiapkan mereka menjadi manusia yang kuat
ketika kita suatu hari tidak berada lagi di sisinya dan tidak bisa lagi memberikan apa-apa. Semoga bermanfaat, sukses selalu buat Anda. Terima kasih.